Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Bahwa semua hasil tangkapan ikan mereka tidak bisa mereka jual di luar, harus melalui TPI. Animo masyarakat yang mendaftar kini se-Kipton, ada yang dari Pasar Wajo, ada yang dari Buton Tengah, ada yang dari Buton Selatan, ada yang dari Buton. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Murhum, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau menyampaikan Warta Kipton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perikanan Bau-Bau meminta nelayan untuk menjual hasil tangkapnya ke tempat pelelangan ikan TPI Wameo. Turnamen badminton Bhinneka Cup se-Kipton tahun 2023 yang dipusatkan di GOR Kilometer 5 Kelurahan Kadolokatapi, Kota Bau-Bau sukses digelar. Inilah Warta Kipton pagi, selengkapnya edisi kita hari ini Senin 20 November 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Kita sampaikan berita yang pertama. Dinas Perikanan Bau-Bau meminta nelayan untuk menjual hasil tangkapnya di tempat pelelangan ikan TPI Wameo. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Bahwa semua hasil tangkapan ikan mereka tidak bisa mereka jual melalui TPI. Seiring dengan kembali diaktifkannya cold storage, nelayan Bau-Bau harus dijual melalui tempat pelelangan ikan TPI Wameo, khususnya bagi nelayan dengan kapal tangkap di atas 5 gross ton. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti menyadari selama 2 tahun terakhir semenjak tempat pelelangan ikan Wameo tidak aktif, sebagian besar hasil tangkapan nelayan dijual di sejumlah daerah di luar Kota Bau-Bau, termasuk di sejumlah perusahaan kampung ikan. Atas kondisi ini, pasokan ikan untuk masyarakat sangat terbatas sehingga selalu memicu terjadinya inflasi. Di sisi lain, Kota Bau-Bau juga kehilangan sumber pendapatan asli daerah karena tidak dapat menarik retribusi dari hasil lelang ikan yang mestinya dapat dilakukan di TPI Wameo. Kemarin kita sudah tekankan juga, saya undang semua nelayan-nelayan, khususnya kapal 5GT ke atas. Saya pastikan bahwa ke depan, dan mereka setuju, nanti implementasinya kita lihat, bahwa semua hasil tangkapan ikan mereka tidak bisa mereka jual di luar, harus melalui TPI. Jadi ini salah satu strategi kita untuk bagaimana meningkatkan juga hasil dari retribusi di lelang kita. Mantan Kepala BPKAD Kota Bau-Bau ini menerangkan, jika kapasitas cold storage di TPI Wameo sudah tidak lagi mampu menampung ikan karena telah penuh, maka nelayan diperbolehkan langsung menjualnya ke tempat lain atau ke perusahaan untuk kebutuhan ekspor. Karena memang selama ini walaupun kita keluarkan aturan seperti itu, kita tidak bisa punya kekuatan. Tidak mungkin kita mau paksa nelayan masukkan di sini sementara kita tidak punya fasilitas. Kasihan mereka kan kalau masuk di Bau-Bau, ikan yang dalam jumlah yang besar, mereka mau apakan di Bau-Bau ini kalau tidak kita punya cold storage, begitu. Jadi kalau silakan simpan, kita akan kawal supaya kebutuhan di pasar itu bisa terpenuhi, bisa stabil. Kalau itu sudah stabil atau sudah memungkinkan, silakan jual di perusahaan untuk diekspor atau di daerah-daerah lain, begitu. Sementara itu, terkait penerapan aturan semua komoditi perikanan yang masuk di Kota Bau-Bau harus dilelang di TPI Wameo, Yulia mengaku jika belum sepenuhnya efektif. Masih banyak pedagang ikan dan nelayan dari luar Kota Bau-Bau membandel yang menjual ikan di luar TPI Wameo. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita lainnya.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah akan mendapatkan bantuan stimulus fiskal 5,7 miliar dari pemerintah pusat dalam hal penanganan stunting. PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf menyebutkan sesuai hasil SSGI tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Tengah sebesar 41,6%, berada di atas angka prevalensi stunting Provinsi Sultra di angka 22,7% dan nasional 21,6%. Berkait hal ini, Pemkot Buton Tengah telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 317 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Dalam memaksimalkan percepatan penurunan stunting, Pemkab Buton Tengah juga telah membentuk dan melaunching kampung keluarga berkualitas yang baru di seluruh kecamatan. Pemkab Buton Tengah telah melaksanakan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting atau BAS. Ini merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting. Olehnya itu, semua stakeholder, lembaga, swadaya masyarakat, swasta, mitra pembangunan, dan media diharapkan untuk terus mendukung dan mengawal serta berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Turnamen badminton Bhinneka Cup Sekepton tahun 2023 yang dipusatkan di GOR Kilometer 5, Kelurahan Kadol, Katapi, Kota Bau-Bau, sukses digelar. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Turnamen badminton Bhinneka Cup Sekepulauan Buton tahun 2023 yang dipusatkan di GOR Kilometer 5 Kelurahan Kadolo Katapi, Kota Bau-Bau mulai 16 sampai 18 November sukses digelar. Turnamen ini diikuti 58 pasang ganda putra yang bersaing dalam 3 kategori, yakni kategori AC merupakan pasangan ganda antara prestasi dan non-prestasi, kategori CC merupakan pasangan ganda dari sesama non-prestasi, serta kategori veteran dengan usia minimal 49 tahun. Ketua Panitia Turnamen Badminton Bhinneka Cup Sekepton tahun 2023, Asmanto Mesman, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat atas suksesnya penyelenggaraan turnamen yang diikuti cukup banyak peserta ini. Awalnya, kata Asmanto, pihaknya tidak menyangka bakal banyak peserta yang mengikuti turnamen tersebut. Setelah kita mengumumkan dibukanya pendaftaran, ternyata animo masyarakat itu sangat besar. Animo masyarakat yang mendaftar kini sekepton, ada yang dari Pasar Wajo, ada yang dari Buton Tengah, ada yang dari Buton Selatan, ada yang dari Buton Bau-Bau. Itu usia tertua 58 tahun, usia termuda 15 tahun. Pria yang menjabat Kepala Badan Pertanahan Kota Bau-Bau ini juga menambahkan turnamen badminton Bhinneka Cup Sekepton semakin semarak karena diikuti sejumlah pimpinan instansi yang bersaing dalam kelas eksekutif. Beberapa pimpinan instansi yang ikut bermain antara lain Kapolres Bau-Bau, Kapolres Buton, Kajari Buton, Komandan Posal Bau-Bau, Kepala Lapas Bau-Bau, Kepala BPS Buton Selatan, Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau, Kepala RSUD Bau-Bau, pimpinan cabang BNI Bau-Bau, dan pimpinan Maksimah Bau-Bau. Asmanto menambahkan dalam turnamen tersebut panitia menyiapkan total hadiah 22 juta yang dananya bersumber dari sponsor, notaris, PPAT, developer, perbankan, toko-toko usaha, dan kelompok pecinta bulu tangkis. Adapun turnamen badminton Bhinneka Cup Sekepton tahun 2023 untuk kategori AC dimenangkan oleh pasangan ganda Steph Oman dari PB Bhinneka sebagai juara 1 dengan hadiah 5 juta rupiah. Kategori CC dimenangkan juara 1 pasangan ganda Amiluddin Taufik dari PB Saliwu Kulombe dengan hadiah 3 juta rupiah. Sedangkan kategori veteran dimenangkan oleh juara 1 pasangan ganda Samsudin Ma'ruf dari PB Rinaksa dengan hadiah 4 juta rupiah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Peringatan HUT ke-44 Desa Waswemba menggelar beragam kegiatan budaya dan wisata yang dikemas dalam acara Festival Waswemba Happy Nice 2023.
Kepala Desa Waswemba, Latuni, mengaku Desa Waswemba telah mengalami perkembangan dan perubahan yang positif, mulai dari pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non-infrastruktur yang terus-menerus dilakukan hingga saat ini. Desa Waswemba pun dinobatkan masuk dalam 200 desa wisata se-Indonesia, dikarenakan Desa Waswemba memiliki beberapa ekowisata yang tertata di kawasan pantai Lahunduru. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Buton, Alimani Esos, MSI, mewakili PJ Bupati Buton, berharap kedepannya kegiatan ritual adat di Desa Waswemba terus dilaksanakan, sehingga seluruh potensi budaya dan pariwisata di Kabupaten Buton terus dilestarikan. Mantan Kadispora Buton ini juga menyampaikan ritual adat Pikamamano Kampo atau syukuran Desa Waswemba mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, nilai gotong royong, tanggung jawab, norma etika, dan budaya yang harus terus dipertahankan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perikanan Bau Bau meminta nelayan untuk menjual hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan TPI Wameo. Turnamen badminton Bhinneka Cup se-Kepton tahun 2023 yang dipusatkan di GOR Kilometer 5 Kelurahan Kadolokatapi, Kota Bau Bau, sukses digelar. Kami harap Anda tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bau Bau, untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Saya Lode Maman Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini.